Haleluya. Puji Tuhan saudara. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali ingin belajar akan firman Tuhan. Di dalam tema kita Together Glorious. Di dalam tema kita yang mana pada bulan ini, yaitu firman Tuhan saya membawakan di dalam tema akan abundant blessing. Berkat Tuhan yang secara berlimpah-limpah. Ya, yang Tuhan sediakan untuk kehidupan saudara. Berapa banyak mau diberkati Tuhan? Saya percaya setiap daripada kita mau diberkati oleh Tuhan. Tetapi satu hal di dalam kehidupan kita, mungkin di dalam kehidupan kita belum pernah menanyakan, atau mungkin di dalam kehidupan saudara pernah berpikir sebelumnya, kenapa Tuhan memberkati akan kehidupan saudara? Kenapa Tuhan memberkati akan kehidupan saudara dan saya? Seringkali di dalam kehidupan kita mungkin bertanya kepada Tuhan pada saat kita mengalami problem. Mungkin kita berseru kepada Tuhan, "Why Lord? It's happened to me." Kenapa Tuhan? Kok terjadi di dalam kehidupanku? Banyak orang sering bertanya pada saat mengalami akan sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Tetapi pernahkah kita bertanya pada saat saudara mempunyai mobil yang baru, pada saat saudara mempunyai rumah yang baru, pada saat saudara mempunyai kesehatan, pada saat saudara mungkin menerima akan penambahan di dalam salary saudara, saudara bertanya kepada Tuhan, "Kenapa Tuhan kau memberkati aku?" Di dalam kehidupan kita jarang sekali bertanya. Bahkan kita lupa. Sometimes kita merasakan we deserve. Sometimes di dalam kehidupan kita pada saat kita menerima sesuatu daripada Tuhan, kita merasa bahwa kita layak untuk menerima semuanya. Kita menikmati akan rumah kita yang indah. Sepertinya kita deserve. Memang seharusnya demikian. Sebagai anak Tuhan. Enggak salah saudara. Memang Tuhan memberikan berkat kepada saudara. Tetapi biarlah di dalam kehidupan kita boleh bertanya kepada Tuhan. Tuhan, untuk apa aku diberkati? Kenapa aku diberikan kesehatan? Kenapa Tuhan aku diberikan keluarga yang begitu bisa menyukakan akan hati saudara? Di dalam kehidupan kita perlu untuk kita selalu bisa bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan memberkati akan kehidupan kita? Mungkin kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan memberkati karena Tuhan mengasihi." Betul. Tuhan memberkati saudara karena Tuhan mengasihi. Mungkin di dalam kehidupan kita berkata Tuhan memberkati karena Tuhan menjanjikan bahwa saudara mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahannya. Ada amin saudara? Enggak salah saudara. Memang Tuhan menjanjikan akan berkat-berkat untuk saudara. Tetapi apakah hanya itu Tuhan memberikan berkat kepada setiap daripada kita? Apakah hanya itu Tuhan menyediakan segalanya yang ada di dalam kehidupan kita untuk kita hidup enak? Di dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17, kita buka bersama-sama. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Dan di dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya,
Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, Allah tetap hidup selama-lamanya. Dikatakan bahwa dunia ini, the world is passing away. The world, dunia ini di dalam proses akan berlalu, saudara. Segala sesuatu yang saudara dan saya punyai akan lewat, akan berlalu. Saya senang sekali di dalam family meeting Friday kemarin, Tante Mary mengingatkan kepada kita, remember rapture. Sesuatu yang mana boleh mengingatkan kepada kita, membangkitkan kita, bahwa Tuhan mengasihi kita. Ada amin, saudara. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak perlu mengalami sesuatu penganiayaan. Tetapi andai kata Tuhan izinkan, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada saudara. Ada amin, saudara. Sesuatu yang kita perlu tahu bahwa di dalam firman Tuhan katakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, bahkan di dalam doa daripada Tuhan Yesus, perkataan daripada Tuhan Yesus khotbah pada saat dia khotbah di atas bukit, di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Serta apa? Mencurinya. Sesuatu perkataan tentang apa yang saudara dan saya punya. Bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita dikatakan bahwa akan mengalami sesuatu di dalam proses kelenyapan. Juga dikatakan firman Tuhan di atas bukit, Tuhan katakan bahwa jangan kumpulkan harta di dunia. Jangan kumpulkan harta. Lalu tentunya saudara dan saya bertanya, lalu untuk apa sih Tuhan menyediakan berkat untuk kita? Amin. Untuk apa Tuhan menyediakan berkat untuk kita? Rasanya Tuhan memberi, tetapi Tuhan katakan jangan mengumpulkan. Rasanya Tuhan memberkati, tetapi Tuhan mengatakan apa? Bahwa dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Biarlah pagi hari ini kita mulai berpikir di dalam kehidupan kita tentang apa yang saudara dan saya selalu terima daripada Tuhan, yaitu berkat. Bahkan di dalam kehidupan kita pun kita sering berdoa untuk meminta berkat. Ada amin. Saya pun juga mendoakan saudara supaya diberkatin Tuhan. Di dalam setiap kali selesai kebaktian, saya berdoa untuk berkat Tuhan turun atas kehidupan saudara. Lalu kenapa Tuhan memberikan berkat untuk kita? Salomo sendiri juga berkata, sebagai orang yang bijaksana, dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Bingung kita. Salomo sebagai orang yang bijaksana, yang mempunyai akan banyak hal. Dia berkata segala sesuatu sia-sia. Tuhan berkata, jangan kumpulkan harta di dunia. Tuhan berkata, di dalam Yohanes mengatakan bahwa dunia ini akan lenyap. Ya, biarlah hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Untuk setiap daripada kita, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-67. Pada saat saudara dan saya meminta akan berkat daripada Tuhan, bukan hanya sekedar supaya saudara dan saya hidup enak. Gak salah. Gak salah. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Ya. Tetapi Tuhan mau untuk kita, untuk boleh melihat bersama-sama di dalam kehidupan kita semua, untuk melihat di dalam Mazmur pasal 67, di dalam ayat yang kedua, di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, di dalam bahasa Indonesia ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, dikatakan, probably my PowerPoint.
bisa dibaca. Ya, if not too small for you. What is that? Ya. Ya, saya tuliskan di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Take a while. Teknologi lebih cepat saya daripada. Oke. Ya. Oke, saudara bisa melihat nggak nih? Too small? Is that too small for you? Hah? Ya, ada yang gini, ada yang gini. Oke. If not too small for you ya, supaya kita bisa bersama-sama ya di dalam bahasa Indonesia ya yang bagian bawah, di bahasa Inggris yang di bagian atas ya. Dikatakan di dalam bahasa Indonesia, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Ayat yang ketujuh. Tanah telah memberi hasil, memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya ujung bumi takut akan Dia. Di dalam Mazmur pasal yang ke-67 ini, banyak sekali yang kita bisa belajar bersama-sama. Kenapa Tuhan memberkati akan kehidupan saudara dan saya. Mazmur 67 adalah sebuah doa daripada seorang pemazmur. Sebuah doa yang dipanjatkan, yang dikatakan bahwa kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinarin kita dengan wajah-Nya. Sesuatu doa untuk adanya sesuatu berkat di dalam kehidupan daripada pemazmur. Kehidupan daripada manusia, biarlah berkat Tuhan itu turun atas kehidupan daripada manusia. Di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam ayat yang ke-2 dan ke-3, di sini kita bisa tahu bahwa dikatakan, God be merciful to us and bless us, and cause His face to shine upon us. Dikatakan, that your way may be known on earth. Ada sesuatu yang mana di dalam berkat yang kita doakan, perlu untuk kita mengetahui dengan jelas bahwa bukan berkat untuk di dalam doa daripada seorang pemazmur ini tidak meminta berkat untuk supaya hidup enak. Seringkali kita berdoa, lupa akan tujuan daripada yang memberikan berkat. Kita berdoa untuk our own enjoyment, untuk kenikmatan diri kita. Oleh sebab itu, pada saat kita mempunyai sebuah rumah, mempunyai mobil, mempunyai apapun juga di dalam kehidupan kita, yang selalu kita pikirkan, aku. Kita lupa bahwa ada sesuatu di mana Tuhan memberkati kita, ada sesuatu. Otherwise Tuhan nggak menyediakan akan berkat itu. Ada amin saudara. Saudara bisa berdoa dan Tuhan tidak memberikan berkat itu. Bahkan dikatakan berkat itu bisa menjadi kutuk di dalam kehidupan kita. Tetapi berkat itu benar-benar bisa menjadi berkat. Become blessing for us. Kalau kita mengerti akan tujuan kenapa Allah memberkati akan kehidupan kita. Ada amin saudara. Rumah saudara akan menjadi berkat. Mobil saudara akan menjadi berkat. Keluarga saudara akan menjadi berkat. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Genesis,
Atau di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Di dalam kehidupan daripada Abram, pada saat Abram diperintahkan untuk meninggalkan akan ayah ibunya. Pada saat Abraham diperintahkan untuk pergi, di dalam ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah ke negerimu, pergi dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan Tuhan akan memberikan berkat, membuat nama kita masyhur. Mungkin masyhur melalui kepandaian saudara. Saudara mendapatkan title Master, Bachelor, PhD. Dengan segala keahlian saudara, nama saudara masyhur. Tetapi di balik semua daripada berkat itu, dikatakan bahwa di situ dikatakan dalam ayat yang kedua, engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Akan mendapat berkat. Inilah suatu alasan kenapa Tuhan memberkati akan Israel. Kenapa Tuhan memberkati akan Israel secara luar biasa. Saya pernah mengatakan kepada saudara, ya, di dalam hadiah Nobel yang disediakan, yang diberikan, terbanyak adalah orang-orang keturunan daripada Israel. Kenapa Israel diberkati? Supaya Yahweh dipermuliakan. Supaya Allah kita dipermuliakan. Setiap daripada kita mempunyai rumah, mempunyai mobil, mempunyai apa saja, mempunyai kesehatan, supaya Tuhan dipermuliakan. Ada amin saudara, supaya dikatakan, supaya banyak orang menerima akan berkat daripada Tuhan, memberkati akan kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara mempunyai berkat Tuhan untuk diri saudara, saudara miss. Saudara luput daripada apa yang Tuhan sudah plan untuk Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita kehilangan daripada rencana daripada Tuhan. Mungkin saudara tetap menikmati, tetapi kita miss daripada berkat Tuhan itu. Kita kehilangan daripada apa yang Tuhan rencanakan dan tujukan di dalam kehidupan kita. Pada saat Raja Salomo di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-8. Raja Salomo pada saat Raja Salomo mendedikasikan akan rumah Tuhan pada saat itu. Saudara bisa buka bersama-sama di dalam satu Raja-Raja. Raja-Raja pasal yang ke-8. Kitab Raja-Raja pasal yang satu Raja-Raja pasal yang ke-8 dikatakan pada saat sebentar. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-55. Ayat yang ke-55 dikatakan ketika Salomo selesai, ayat 54 dulu dikatakan ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadah tangannya ke langit. Dia bangkit berdiri. Ya, dia dikatakan di dalam ayat yang ke-55, maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Berkat Tuhan begitu luar biasa atas Israel, dikatakan. Ya,
Bahkan Salomo sendiri berkata tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Berapa banyak mau seperti ini? Amin. Semua dipenuhi. Semua dipenuhi oleh Tuhan. Ayat 57. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan dan janganlah Ia membuang kita, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Ayat 59. Demikianlah perkataan yang telah kupohonkan tadi. Di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan, Allah kita siang malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya umatnya Israel, menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa, perhatikan ayat yang ke-60, Tuhan menyediakan semuanya, Tuhan memberikan keadilan, Tuhan memberikan akan berkat-berkatnya, seperti bagaimana Tuhan memberkati akan apa yang dijanjikan kepada Musa. Ayat yang ke-60 dikatakan, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan penuh hatimu dan dengan penuh segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Sesuatu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memberikan sesuatu berkat di dalam kehidupan kita, supaya semua bangsa melihat akan Tuhan saudara. Pada saat saudara mungkin menerima sebuah degree, suatu ijazah, sesuatu kepandaian, beranikah saudara mengatakan, thanks to Jesus Christ. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam kehidupan kita Tuhan mau untuk kita memuliakan akan Tuhan. Salomo meminta akan blessing supaya semua bangsa, semua orang di bumi mengerti hanya ada satu Allah, yaitu Allah Israel. Ada amin saudara. Hanya mengerti hanya ada satu Allah, yaitu Allah Israel. Tidak ada Allah yang lain yang seperti Allahnya daripada siapa? Allahnya daripada Salomo. Allah daripada saudara semua. Di dalam kehidupan kita setiap apa yang kita punya, biarlah ada sesuatu declaration, ada sesuatu pernyataan bahwa semua orang bisa melihat bahwa saudara dikasihin oleh Allah yang mengasihi akan kehidupan saudara. Atau justru kita malu untuk menyaksikan akan kasih daripada Tuhan. Ada amin saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan mau ya seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur tadi pasal yang ke-67. Ya, dikatakan di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa kiranya suku-suku bangsa bersukacita bersorak-sorai sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun bangsa-bangsa di atas bumi. Berkat itu diberikan supaya bangsa-bangsa menerima dan boleh melihat dan bersukacita akan kasih daripada Tuhan. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita bukan karena keahlian saudara-saudara menerima akan segala berkat. Tuhan sendiri yang menyediakan, Tuhan memberikan. Tuhan memang mau memberkati saudara supaya nama Tuhan dipermasyurkan. Supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saya mengucap syukur banyak orang mulai mengerti akan hal ini. Tetapi sayang sekali juga banyak justru orang-orang Kristen gak mengerti kenapa Tuhan memberkati kita. Kadangkala pada saat kita hanya konsentrasi dengan berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Untuk ada dalam kehidupan kita. Kita lupa, sepertinya justru, maaf,
Bagi saudara yang potong rambut seperti saya di Bel Air di sini, di situ saya melihat Allahnya mereka. Ditaruh di bawah, dikasih makanan. Maaf sekali lagi saudara, I'm not saying, tapi ini bisa menjadi konsep daripada orang Kristen juga. Yang memikirkan selalu berkat-berkat daripada Tuhan. Pikirnya Allah kita hanya Allah memberikan berkat seperti social worker yang selalu siap untuk menolong. Yang selalu siap untuk memberkati. Tetapi lupa bahwa dia memberkatin kita karena Tuhan mempunyai rencana. Bagi orang yang tidak tahu, mereka akan, ya yang penting berkat datang. Saudara melihat, berkat datang terus dalam kehidupan kita, tetapi kita lupa untuk apa saudara dan saya meminta berkat. Otherwise we just praying, asking, God, bless me, and then Tuhan tanya, kamu mau diberkatin untuk apa sih? Kita nggak ngerti. Rumah saudara diberkatin untuk persekutuan doa. Berapa banyak katakan amin? Saudara diberikan rumah untuk persekutuan doa. Untuk family meeting. Amin, Brother Efraim. Haleluya. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati kita supaya orang diberkatin. Bukan untuk kenikmatan kita. Tuhan mau menikmati, ya. Tuhan menyediakan roti, benih untuk apa? Sebagian dimakan, tapi sebagian ditabur. Ada amin, saudara. Ya, Tuhan memang mau menyediakan kita untuk kita makan, untuk kita nikmat. Ada sesuatu kenikmatan. Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Untuk kita suffer, yang penting pekerjaan Tuhan, no. Tuhan kita tahu, Tuhan yang memberkati. Tetapi dibalik daripada semuanya itu, Tuhan mau juga melalui berkat Tuhan, biarlah banyak orang boleh diberkati. Ada amin, saudara. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12, saudara tentunya ingat. Di dalam kitab Lukas 12 ayat yang ke-48b, yang dikatakan setiap orang yang kepadanya diberi, daripadanya akan banyak apa? Dituntut. Ada amin, saudara. Banyak diberi, Tuhan akan apa? Banyak dituntut. Dikatakan juga, kepada siapa banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Oleh sebab itu, marilah saudara, biarlah kita, ya, Tuhan memberi kepada kita, biarlah kita juga boleh menyaksikan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyaksikan kepada dunia ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Inilah yang utama di dalam kehidupan kita. Biarlah orang-orang boleh mengalami akan sukacita melalui kehidupan saudara. Mengalami sukacita, mengalami akan berkat Tuhan karena kehidupan di mana saudara diberkati Tuhan dan saudara sendiri bisa membagikan akan berkat-berkat itu kepada banyak orang. Orang-orang boleh merasakan dengan penuh akan sukacita. Mereka mengalami akan sukacita daripada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, kiranya bangsa-bangsa bersyukur di dalam ayat yang keempat dalam kitab Mazmur. Ya, selain ayat yang ketiga, supaya jalanmu dikenal di bumi, keselamatanmu di antara segala bangsa, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ada amin, saudara. Saudara melihat akan kehidupan daripada Yusuf di dalam firman Tuhan.
Bagaimana Yusuf diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Tidak hanya keluarga daripada Yusuf diberkati, tetapi di mana dia tinggal, di istana Firaun, dia menjadi berkat. Ada amin, saudara. Bukan sekedar kita ada dengan semua yang Tuhan sediakan untuk kenikmatan diri kita, tetapi biarlah melalui kehidupan kita banyak orang juga banyak diberkatin. Ada amin. Tuhan rindu di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak hanya sekedar meminta berkat, yes Tuhan menyediakan berkat. Tetapi muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan, biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Nama Tuhan boleh orang mengenalnya, dan nama Tuhan di mana banyak orang, banyak bangsa juga menerima akan sukacita daripada Tuhan. Sukacita yang terutama yaitu apa? Yaitu keselamatan. Keselamatan. Untuk apa firman Tuhan katakan? Untuk apa kita mempunyai segalanya, mempunyai dunia ini, tetapi kalau jiwa kita enggak selamat. Ada amin, saudara. Tetapi biarlah kita mempunyai semuanya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Semuanya dalam arti kata, kalau kita ini menjadi milik daripada Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, kita memiliki semuanya yang Tuhan punya. Ada amin, saudara. Meskipun mungkin gak di kantong kita, mungkin gak berada di rumah kita, tetapi kita ikut memiliki. Ada amin. Karena kita anak-anak Allah. Sebagian percaya, sebagian gak percaya. Ya, pada saat saya katakan bahwa ya kita memiliki akan dunia ini, ya sepertinya kita ragu. Atau sepertinya saudara mengatakan, Pastor Suami greedy. Enggak, saudara. Ya, memang Tuhan mau memberkatin kita dan kita mau dijadikan anak-anak Allah. Ada amin, saudara. Saudara dan saya buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, supaya saudara yakin. Pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan. Apa itu, saudara? Keselamatan. Ada amin? Ya. Selanjutnya dikatakan, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Gak berhenti di situ. Dikatakan lagi, memang, katakan bersama-sama, memang. Kita adalah anak-anak Allah. Ya. 1 Yohanes ini, Rasul Yohanes berkata, lihat betapa kasihnya Allah, ya. Betapa dikatakan besarnya kasih yang dikaruniakan itu kepada kita. Biarlah kita boleh melihat betapa luar biasanya, betapa besarnya. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Enggak hanya disebut, bahkan di sini dikatakan memang kita adalah anak-anak Allah. Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan, behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us, because it did not know Him. Dunia ini gak ngerti, saudara. Jangan kita seperti dunia. Biarlah kita tahu bahwa kita benar-benar anak Allah. Kalau saudara anak Allah, saudara mempunyai semuanya. Ada amin, saudara. Apa yang ada di rumah Allah adalah milik daripada saudara. Amin. Ada amin, saudara.
Biarlah di dalam kehidupan kita, kita understand bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan mengasihi akan kehidupan kita. Kita hidup bersama dengan Allah, dan Allah apa yang mau untuk kita lakukan, yaitu biarlah nama daripada Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Melalui apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita mempermuliakan akan namanya. Untuk kita boleh meninggikan, semua orang boleh melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi, Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati, Allah yang memberikan akan kesehatan untuk kita, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Meskipun kita melewati akan api, Tuhan tidak meninggalkan akan kita. Meskipun kita melewati akan lautan, kita tidak akan tenggelam karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Biarlah Allah Israel boleh melihat boleh dilihat oleh banyak orang. Ada amin, saudara. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita benar-benar bisa memuliakan akan nama Tuhan melalui apa yang kita punya. Tidak hanya sekedar kita berdoa, meminta, tetapi kita tahu untuk apa kita diberkati oleh Tuhan. Untuk apa kita meminta akan berkat Tuhan. Saudara, pada saat saudara mendoakan anak-anak saudara, biarlah berkat daripada Tuhan memberkati. Biarlah berkat kepandaian, berkat daripada pengetahuan ada di dalam kehidupan anak-anak kita. Lalu anak kita mau untuk apa? Biarlah melalui kehidupan mereka, mereka pun juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan akan nama Tuhan. Ada amin, saudara. Kalau enggak, saudara, kita miss. Kita mendoakan anak-anak kita untuk diberkatin Tuhan, tetapi kita enggak ngerti untuk apa mereka. Biar mereka juga boleh memuliakan akan nama Tuhan. Saya akan tutup, saudara. Bagi saudara, hari ini yang mendengar akan firman Tuhan ini, pertama, biarlah, sudahkah sebagaimana berkat Tuhan memberkati hidup saudara? Sudahkah saudara mengenal? Sudahkah saudara mengenal kepada Yesus yang memberikan, Yesus sebagai juru selamat yang memberikan keselamatan, yang mana akan menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan saudara, lebih daripada segala berkat-berkat, lebih daripada apa yang saudara punyai, sukacita yang besar, yaitu pada saat saudara menerima berkat keselamatan. Ada amin, saudara. Biarlah berkat keselamatan, saudara boleh mengenal siapa Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib, yang membayar dosa-dosa saudara. Biarlah itu boleh menjadi berkat yang utama, yang memberkati akan kehidupan kita semua. Biarlah menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Manusia membutuhkan akan berkat ini, karena berkat ini yang tidak dapat dikerjakan oleh siapapun juga. Firman Tuhan katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali siapa? Yesus Kristus. Kecuali Yesus Kristus. Ya, kecuali Yesus Kristus yang dapat mengampuni dan menyelamatkan akan kita semua. Ya. Segala sesuatu yang kita punyai hanya sementara, firman Tuhan katakan. Hanya sementara. Segala sesuatu yang kita punyai enggak ada harganya. Segala sesuatu yang kita punyai, sooner or later, Tuhan rapture kita atau tidak, atau kita pulang duluan, semuanya kita tinggalkan. Ada amin, saudara. Tapi biarlah punyailah Yesus Kristus ada di dalam kehidupan saudara. Ada amin, saudara. Biarlah kita punya Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana akan menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Dan kita ingat bahwa saudara diberkati Tuhan bukan untuk diri saudara sendiri. Saudara diberkatin Tuhan, apa yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan mau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ada amin, saudara. Saudara ingat di dalam kitab Daniel, bahwa pada saat mereka berada di kerajaan Babylon, Raja Nebukadnezar melihat
sungguh luar biasa. Allahnya Daniel, sungguh luar biasa. Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, luar biasa. Biarlah di dunia ini pun, kalau saya boleh ilustrasikan, this is your Babylon. Biarlah mereka boleh melihat, wow, Allahnya Pak Simon luar biasa. Ada amin, saudara. Ya, kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Simon sampai sore hari. Dia katakan, sometimes I do not know. That's what he said. Sometimes I do not know how God bless me. Itu yang saya kepingin dengar. Itu yang semua orang kepingin mendengar. Bagaimana Tuhan memberkatin kita. Ada amin, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan mau untuk nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara dan saya supaya lebih banyak orang lebih diberkati lagi. Lebih banyak orang mengenal akan Tuhan supaya melalui hidup saudara mereka boleh memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Ada amin, saudara? Mari kita berdoa bersama-sama.